Oke, kembali lagi dengan pembelajaran PKN. Kita awali, kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi pada bab 6, ya, memperkuat komitmen kebangsaan, kelas 8 semester 2. Oke, ini adalah materi pokok yang kalian harus ketahui. Yang pertama, semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Selanjutnya, makna semangat dan komitmen kebangsaan. Selanjutnya, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Nah, itu 3 poin yang kalian harus kuasai. Oke, lanjut kita coba menjelaskan pada materi kali ini. Kalian dapat memperhatikan pada setiap slide-nya. Nah, ini semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Ada tokoh Bung Karno adalah nama yang populer dari Soekarno, ya. Lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Yang kedua ada tokoh Muhammad Hatta yang sering dipopulerkan sebagai Bung Hatta. Dia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun, ya. Adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Oke, selanjutnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dia adalah seorang sultan yang pernah memimpin kesultanannya di Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Khairul Saleh, salah satu tokoh pendiri bangsa, seorang pemuda yang berasal dari Sumatera Barat. Saat masih muda ia pernah menjadi ketua Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Oke, ya, itulah tokoh-tokoh pendiri bangsa. Selanjutnya ada nilai semangat pendiri negara. Nah, ini ada beberapa poin seperti poin A dan B, nasionalisme dalam arti sempit. Yang B-nya nasionalisme dalam arti luas. Ada sedikit penjelasan. Dalam arti sempit, nasionalisme dalam arti sempit disebut juga nasionalisme yang negatif. Hal itu karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Jika arti luas, nah, arti luas yang berarti positif, ya. Nasionalisme ini dalam pengertian inilah yang harus dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi. Oke, ya. Dan nomor 3, komitmen pendiri negara terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada beberapa pertanyaan seperti pernahkah kalian memiliki komitmen belajar setiap hari? Itu menurut kalian apa keuntungannya memiliki komitmen belajar? Nah, pada intinya kita harus memiliki semangat
kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi gitu ya. Diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air, adanya rasa memiliki. Selanjutnya, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, melaksanakan hasil keputusan bersama. Oke, selanjutnya ini ada bagian B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan pendiri bangsa. Yang pertama, periode masa sebelum pergerakan nasional. Perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan nasional masih bersifat kedaerahan, tergantung pada pemimpin, belum terorganisir, dan tujuan perjuangan belum jelas. Selanjutnya, periode masa pergerakan nasional. Perjuangan bangsa Indonesia tidak bersifat kedaerahan, tapi bersifat nasional. Perjuangan dilakukan dengan cara organisasi modern, di mana sejak berdirinya Budi Utomo titik awal kesadaran nasionalisme ya. Selanjutnya, nah ini bentuk perjuangan nilai-nilai 45 yang berkembang pada periode masa proklamasi kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi ataupun puncak perjuangan bangsa Indonesia. Adapun seperti mewujudkan perjuangan yang berdasarkan persatuan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang akan dilantaikan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, yang terakhir, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Setelah merdeka, perjuangan tidak berhenti sampai di situ saja, namun harus terus diisi dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu adalah nilai-nilai 45 yang berkembang ya, semangat 45 pada periode-periode sampai masa proklamasi ataupun masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Oke, selanjutnya, nah pada bagian C ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Seperti halnya Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Bagaimana satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara ya. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Kesatuan wilayah artinya wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang menghubungkan oleh lautan harus dijaga dan diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional. Selanjutnya, nomor 3, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Pertahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan supaya proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses.
Oke, selanjutnya Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan Indonesia sebagai satuan ekonomi seperti kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meningkatkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama-sama asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar makmuran rakyat. Nah, yang terakhir ini Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Nah, kita harus perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Nah, masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan hidup bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang. Ya, seperti budaya Indonesia yang hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan tidak menolak nilai-nilai kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Nah, itu yang dapat dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Oke ya. Yang terakhir, bagian D ini mewujudkan perilaku, semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, ini cinta tanah air, berusaha menjaga keamanan, berusaha menjaga kelestarian, memanfaatkan dan mengolah kekayaan, ya seperti itu, membina persatuan dan kesatuan. Dalam arti kita bersimpati kepada orang atau masyarakat yang terkena musibah, ya, memberikan bantuan kepada semua pihak atau golongan. Tidak dapat membedakan kesenian atau kebudayaan daerah lain. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan, mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi, seperti partisipasi tenaga, partisipasi pikiran. Yang terakhir, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Oke ya. Nah, itu adalah penjelasannya, seperti sumber daya manusia, seperti kesiapan sosial budaya, kesiapan keamanan, kesiapan perekonomian rakyat, bidang pertahanan negara. Nah, itu yang dapat Bapak jelaskan. Oke, mungkin Bapak cukupkan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak coba jelaskan. Semoga kalian lebih bertambah lagi pengetahuannya. Oke, cukup dari Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.